Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi laba bersaham. Tugas video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas video mata kuliah akuntansi keuangan menengah 3 yang diampu oleh Bu Lia Uzliawati. Sebelum memulai presentasi pada video kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sultan Nasibuan dan di sebelah saya Nur Zafira Indah. Lalu saya Pinkan Al-Hidayah. Selamat menonton. Oke, materi pertama itu ada investasi utang. Investasi utang adalah penanaman dana oleh suatu entitas dalam instrumen keuangan berupa surat utang seperti obligasi, surat utang negara, dan wesel. Dalam investasi ini, investor bertindak sebagai pihak yang meminjamkan dana dan akan memperoleh imbalan hasil berupa bunga serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mengacu pada PSAK 71 diadopsi dari IFRS yang 9, itu investasi utang diklasifikasikan berdasarkan model bisnis perusahaan dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Lalu berdasarkan PSAK 71, investasi utang diklasifikasikan ke dalam 3 kategori berdasarkan model bisnis entitas dan karakteristik arus kas. Nah, pertama itu ada diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang kedua ada diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, lalu yang terakhir ada diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, fokus utama kita itu ada di kategori yang pertama, yaitu diukur dalam biaya perolehan diamortisasi. Nah, aku akan jelasin biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, serta dikurangi kerugian penurunan nilai jika ada. Dengan kata lain, nilai investasi tidak tetap, tetapi disesuaikan setiap periode sampai mencapai nilai nominal saat jatuh tempo. Lalu selanjutnya ada investasi biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi adalah nilai investasi awal dikurangi pelunasan pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi, didiskontokan atau premi, dan dikurangi penurunan nilai. Metode ini wajib digunakan jika model bisnis hold to collect atau arus kas STPI. Nah, terus rumusnya itu ada nilai tercatat sama dengan harga beli ditambah biaya transaksi ditambah atau dikurang amortisasi, diskonto atau premi, dan dikurangi impairment. Nah, terus di sini tuh metode yang digunakan itu ada suku bunga efektif, menghasilkan pendapatan bunga yang konsisten secara profesional. Lalu yang kedua ada diskonto atau premi. Nah, diskonto itu adalah harga belinya. Kalau kita pakai diskonto itu berarti harga belinya itu lebih kecil daripada nilai nominal, atau pendapatan bunga itu lebih besar daripada bunga kupon. Nah, kalau misalkan yang premi itu harga belinya itu lebih besar daripada nilai nominalnya. Terus ntar yang pendapatan bunga juga lebih kecil dari bunga kupon. Jadi diskonto sama premi itu kayak kebalikannya gitu loh, guys. Misalkan kayak kalau di diskonto itu harga belinya kecil, kalau misalkan harga belinya kecil daripada nilai nominalnya, berarti itu masuknya ke diskonto. Kalau misalkan harga belinya itu lebih besar daripada nilai nominal, itu masuk ke premi. Nah, pendapatan bunga itu sama dengan nilai tercatat awal dikali suku bunga efektif, dikali juga N/12. N ini kayak tahunnya gitu loh, guys, yang diketahui di soalnya gitu. Lalu ini ada contoh amortisasi diskonto. Ini dari Robinson Company ya. Nih, si Robinson Company ini membeli obligasi Evermaster Corp dengan data nominalnya itu 100 US dollar ya. Terus kuponnya ada 8%, ini dibayar setiap 1/7 dan 1/1. Terus yield aktifnya itu 10%. Harga belinya itu ada 92.278 di diskonto. Nah, jatuh tempo itu 5 tahun. Terus jurnal awal perhitungan bunga pertamanya itu yaitu ini jurnal awal, ini jurnal pas beli berarti ya. Itu ada investasi utang 92.278 pada kas 92.278.
Nah, lalu yang kedua ada perhitungan 1 Juli 2011, yaitu ini pas dibayarin si 8% si kuponnya. Nah, itu cara ngitungnya itu bunga kupon sama dengan nominalnya 100.000 itu dikali sama kuponnya yang 8%, lalu dikali 6/12. Nah, 6/12 itu dari mana? Dari yang tadi rumus yang udah aku jelasin, dari yang pendapatan bunga yang di metode itu. Itu kan ada rumus itu pendapatan bunga sama dengan nilai tercatat awal dikali suku bunga efektif dikali N/12. Nah, N itu kan 6 bulan per 12 itu kan. Nah, hasilnya ada di 4.614. Lalu kita cari amortisasi diskontonya, yaitu hasil yang pendapatan bunga tadi itu dikurangin sama bunga kupon. Kan hasil yang pendapatan bunga itu 4.614 itu dikurangi sama bunga kupon, yaitu 4.000, itu hasilnya ada 614. Lalu jurnal untuk 1 Juli, kan tadi kita udah ngitung perhitungan yang 1 Juli itu. Nah, ini tuh kayak jurnalnya itu ada kas 4.000 dan investasi utang ada 614 pada pendapatan bunga 4.614. Lalu ada perhitungan untuk akrual 31 Desember 2011. Itu yang pertama kita cari nilai tercatat barunya dulu ya, yaitu 92.278. Itu yang tadi yang harga beli itu ditambah sama amortisasi diskonto, itu dapat kan 92.892. Lalu yang kedua kita cari pendapatan bunga lagi. Pendapatan bunga yang tadi itu loh yang nilai tercatat baru. Jadi kita udah nggak pakai nominal yang 100.000, udah nggak pakai nominal yang harga beli. Kan yang awal itu kan perhitungan 1 Juli tuh kita masih pakai yang harga beli kan, karena itu belum masuk si kupon yang 8% ya kayaknya ya. Maaf guys kalau salah. Terus kalau misalkan yang 31 Desember ini berarti kan si uang amortisasinya itu udah masuk ke kita ya. Makanya pakai yang nilai tercatat baru, itu yang tadi kita hitung sebelumnya. Itu ada pendapatan bunga sama dengan nilai tercatat baru itu dikali sama 10%, itu ada yield. 10% itu adalah yield efektif. Nah, itu dikali 6/12 lagi, hasilnya dapat 4.645. Nah, lalu amortisasinya itu 645. Amortisasinya itu kenapa 645? Karena yang pendapatan bunga itu dikurangi sama 4.000. Jadinya 645. Lalu jurnalnya itu ada piutang bunga dan investasi utang pada pendapatan bunga. Nah, lalu ada penyajian saat 31 Desember 2011, yaitu neraca sama dengan investasi utang 93573 atau aset tidak lancar. Piutang bunganya ada 4.000 yaitu lancar. Sama laba ruginya itu ada pendapatan bunga total 9.259. Nah, lalu ini ada tabel amortisasi lengkap 5 tahun. Ini tuh kayak tabel obligasi Evermaster selama 5 tahun. Nilai tercatat meningkat dari 92.278 menjadi 100.000 pada jatuh tempo. Kalian bisa lihat ya di tabelnya. Lalu pendapatan bunga lebih besar daripada kupon karena diskonto dan selisihnya semakin besar seiring waktu. Total amortisasinya itu ada di 7.722 sama dengan yaitu nilai nominal dikurangi harga beli. Oke guys, selanjutnya ada penjualan sebelum jatuh tempo dan ringkasan. Meskipun model bisnis hold to collect yang tadi itu contoh yang sebelumnya, obligasi dapat dijual sebelum jatuh tempo. Keuntungan atau kerugian diakui di laba rugi. Contohnya Robinson menjual obligasi 1 November 2013 pada 99,3/4% plus bunga akrual. Nah, harga jualnya itu tanpa bunga itu sama dengan 99,75% dikali 100.000 sama dengan 99.750. Lalu nilai bukunya ada 1 Juli 2013 itu ada 95.671. Lalu selanjutnya ada amortisasi 1 Juli sampai 1 November 2013 itu ada 4/6 dikali 783 sama dengan 522. Itu lalu nilai bukunya pas 1 November itu ada 56.193. Keuntungan penjualannya itu yaitu 99.750 yang harga jual dikurangin sama nilai buku yang 96.193 itu dapat 3.557.
Lalu bunga akrualnya itu selama 4 bulan ada cara ngitungnya itu sama dengan 4/6 dikali 4.000 sama dengan 2667. Lalu jurnalnya itu ada kas pada pendapatan bunga akrual dan investasi utang dan keuntungan penjualan. Nah, lalu selanjutnya ada investasi utang penjualan. Investasi utang penjualan adalah transaksi ketika suatu entitas menjual instrumen utang yang memilikinya, misalnya obligasi, kepada pihak lain. Instrumen utang tersebut sebelumnya dicatat sebagai aset keuangan, misalnya dalam kategori nilai wajar melalui OCI atau FVOCI atau biaya perolehan diamortisasi. Pada saat penjualan, entitas harus yang pertama menghentikan pengakuan aset keuangan tersebut. Lalu yang kedua mengakui kas atau piutang yang diterima. Lalu yang ketiga ada mengakui laba atau rugi penjualan yang berasal dari selisih antara harga jual dan nilai tercatat investasi utang. Nah, di sini ada contoh penjualan investasi obligasi sebelum jatuh tempo, yaitu Web Corporation menjual obligasi Watson pada tanggal 1 Juli 2012 seharga 90.000. Pada saat biaya perolehan diamortisasi sebesar 94214. Terus perhitungan kerugian atas penjualan obligasinya itu biaya perolehan diamortisasi atau obligasi si Watson-nya ini dikurangin sama harga jual obligasi. Nah, itu tuh hasilnya adalah kerugian atas penjualan obligasi. Nah, jurnalnya itu ada kas dan kerugian atas penjualan investasi utang pada investasi utang. Oke, yang selanjutnya adalah materi opsi nilai wajar. Nah, di mana arti dari opsi nilai wajar ini adalah di mana perusahaan itu memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan mereka ini pada nilai wajar gitu. Jadi jika perusahaan memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar ini, maka instrumen opsi nilai wajar ini itu diukur pada nilai wajar sampai perusahaan tidak memiliki kepemilikan gitu. Contohnya nih, kita masuk ke contoh mudahnya aja. Jadi Hardy Company ini membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Hardy berencana untuk memiliki investasi utang sampai jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Nah, pada tanggal 31 Desember 2011, biaya perolehan diamortisasi investasi ini adalah $100.000 dan nilai wajarnya yaitu $113. Nah, jika Hardy Company ini memilih opsi nilai wajar untuk memperhitungkan investasi ini, maka jurnalnya kita akan menerbitkan jurnal yaitu investasi utang atau investasi utang obligasi Jerman pada keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi sebesar $13.000. Nah, selanjutnya ini ada investasi ekuitas. Apa sih artinya? Jadi artinya ini investasi ekuitas adalah kepemilikan saham biasa, saham preferen atau instrumen modal lainnya. Nah, jadi investasi ekuitas ini adalah suatu kepemilikan atas saham biasa, saham preferen atau instrumen modal lainnya gitu. Dan investasi ekuitas ini punya Jadi investasi ekuitas ini punya beberapa klasifikasi kepemilikan, di mana jika kurang dari 20% maka menggunakan perhitungan metode nilai wajar. Jika 20-50% menggunakan metode ekuitas, dan jika lebih dari 50% maka menggunakan metode konsolidasi. Nah, kepemilikan saham ini atau investasi ekuitas ini biasanya kurang dari 20% tanpa pengaruh signifikan. Berdasarkan PSAK 71, klasifikasi ini tidak dapat diubah atau irrevocable election dan dibagi menjadi dua, yaitu FVTPL atau Fair Value Through Profit or Loss, di mana perlakuannya ini default jika tidak memilih OCI. Nah, nilai wajar ini setiap akhir periode. Laba rugi belum direalisasi ini masuk ke laba rugi volatil dan dividennya masuk ke laba rugi. Nah, klasifikasi keduanya itu ada PVOCI
yaitu fair value through other comprehensive income, di mana ini perlakuannya hanya untuk ekuitas yang tidak bisa diperdagangkan. Pilihannya itu irrevocable. Nah, laba rugi belum direalisasinya masuk OCI atau tidak pernah diklasifikasikan ke laba rugi. Dan dividennya juga masuk ke laba rugi. Contohnya, kita masuk ke contoh singkatnya aja, di mana ada pembelian saham pada tanggal 3 November 2011 dengan total 700 ribuan dolar, 700 ribuan euro. Nah, di sini jika kita membeli saham, terbitlah jurnal investasi ekuitas FVTPL pada kas. Dan jika ada penyesuaian nilai wajar, kita mencatat jurnalnya seperti keuntungan atau kerugian belum direalisasi laba rugi pada penyesuaian nilai wajar efek. Nah, jika pembelian kita masuk ke contoh FVTOCI, yaitu di mana tidak diperdagangkan. Jika tidak diperdagangkan ketika kita membeli saham, terbitlah jurnal investasi ekuitas pada kas. Sedangkan jika penyesuaian nilai wajar, terbit penyesuaian nilai wajar efek pada keuntungan atau kerugian OCI. Nah, kita masuk ke metode ekuitas dan metode konsolidasi. Di mana metode ekuitas ini investor memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi, investor ini mengakui bagian proporsional laba rugi atau proporsional laba rugi investor. Nah, jika dividen diterima, maka mengurangi nilai investasi, bukan pendapatan. Nah, sedangkan metode konsolidasi ini investor mengendalikan investi atau entitas anak dan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Baik, selanjutnya ada isu pelaporan. Nah, untuk pada isu pelaporan ini terdapat salah satu contoh isu pelaporan yang dapat kami diskusikan. Yang pertama ada penurunan nilai atau impairment. Nah, untuk aturan impairment menurut IFRS untuk investasi utang atau amortis. Baik, selanjutnya ada isu pelaporan, yaitu penurunan nilai atau impairment. Nah, aturan impairment menurut IFRS untuk investasi utang atau amortized cost and FVTOC, investasi ekuitas tidak diuji impairment karena sudah diukur pada nilai wajar atau rasi. Lalu yang kedua ada metode dan perhitungannya. Menggunakan expect credit losses atau ECL. Nilai sekarang harus kas yang diharapkan. Contoh Mayhew Company. Nilai tercatat ada $200.000. Nilai sekarang arus kas diharapkan $187.320. Rugi penurunan nilai sebesar $12.688. Jurnalnya rugi penurunan nilai $12.688 pada investasi utang $12.688. IFRS ini pemulihan rugi diizinkan jika kondisi kredit membaik. Selanjutnya ada pengalihan antar kategori. Ini merupakan proses memindahkan suatu aset keuangan dari satu kategori ke kategori lain dalam pencatatan akuntansi. Contoh misalnya awalnya saham dicatat sebagai diperdagangkan atau trading, tapi kemudian perusahaan berniat menyimpan untuk jangka panjang. Maka dilakukan pengalihan antar kategori ke investasi jangka panjang. Selanjutnya ada kontroversi nilai wajar. Nilai wajar itu mencerminkan harga sekarang di pasar, tapi tidak semua orang setuju kalau metode ini merupakan metode yang tepat untuk digunakan. Saat krisis keuangan, contoh nyata terjadi pada saat krisis keuangan global tahun 2008. Banyak bank menilai asetnya berdasarkan harga pasar yang turun drastis. Akibatnya, nilai aset ikut turun besar, laporan keuangan terlihat rugi besar. Kontroversinya, apakah penurunan itu benar mencerminkan kondisi sebenarnya atau cuma karena pasar lagi panik? Oleh karena itu, banyak sebagian orang menyatakan bahwa metode ini setuju kalau metode ini tepat. Tapi ada juga beberapa mengatakan bahwa metode kontroversi nilai wajar ini tidak selalu tepat seperti itu. Nah, kita sampai pada kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yang telah teman saya jelaskan, maka kesimpulan yang dapat disimpulkan, investasi adalah aset yang dimiliki perusahaan, baik dalam bentuk utang maupun ekuitas.
yang dicatat dan diukur berdasarkan tujuan kepemilikannya, yaitu menggunakan biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar. Untuk investasi utang, perusahaan menerapkan metode suku bunga efektif. Sementara itu, investasi ekuitas diukur dengan metode nilai wajar atau metode ekuitas jika perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas yang diinvestasikan. Perlakuan akuntansi ini berdampak langsung pada pengakuan laba atau rugi di laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat sangat diperlukan agar laporan keuangan tetap relevan, andal, serta transparan. Seperti itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai hasil diskusi kami tentang materi lembar persaham. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ini merupakan hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu.